Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu kembali dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Saya mengajak kita semua, mari kita satukan hati, kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada sebagaimana ada, itu semua karena penyertaan dan tuntunan-Mu ya Tuhan. Sebagai manusia yang menyadari akan kelemahan, ketidakberdayaan kami dalam menjalani hidup kami ke depan, kami sungguh memohon tuntunan-Mu. Kami perlu pimpinan Tuhan, terlebih kebenaran firman yang terus mengarahkan langkah kehidupan kami. Tolonglah kami supaya kami memiliki hati yang penuh dengan kerendahan hati, ketaatan untuk belajar kebenaran-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 11 sampai 20. Demikian Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 11 sampai 20. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyembah kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa pelayanan Paulus di Efesus, Allah itu mengizinkan mujizat terjadi melalui sapu tangan atau kain yang tersentuh olehnya. Tetapi tidak setiap saat hal itu terjadi dalam pelayanan Paulus. Nah, mengapa bisa demikian? Ya, Bapak Ibu, hal itu terjadi atas perkenan dari Allah, perkenan dari Tuhan saja untuk menguatkan kesaksian dan pelayanan dari Paulus. Ketika orang lain berusaha untuk melakukan mujizat yang sama tanpa ada perkenan dari Tuhan, maka yang terjadi bukanlah mujizat melainkan musibah. Nah, ketujuh anak Skewa yang dikisahkan di situ, yaitu tukang-tukang jambi Yahudi, mereka berusaha dan mencoba-coba untuk melakukan sama seperti yang sudah Paulus lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Justru menghasilkan sesuatu yang mencelakakan diri mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari melalui nats yang sudah kita baca tadi? Mujizat itu adalah kedaulatan Allah. Artinya hanya Tuhan Allah yang berhak memutuskan baik waktu maupun menentukan cara yang digunakan dalam bertindak menolong setiap orang percaya. Nah,
Kalau mujizat itu dikatakan adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah, hal itu tentu sukar dijangkau oleh akal manusia. Nah, setiap mujizat yang diberikan oleh Allah itu ada tujuannya. Adapun tujuan akhir dari mujizat tersebut adalah tentu hanya bagi kemuliaan Allah dan juga untuk pertumbuhan iman dan kesaksian bagi orang yang belum percaya, supaya mereka pun juga boleh mengenal Tuhan Allah yang berkuasa. Jadi sebagai orang percaya, kita memang bisa berdoa mengharapkan sebuah mujizat luar biasa itu terjadi. Namun jangan lupa, semua itu harus kita dasari dengan kerendahan hati dan menyerahkan setiap keputusannya hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang memiliki hikmat yang tidak terbatas untuk memutuskan kapan maupun bagaimana mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Kiranya melalui perenungan ini boleh menjadi berkat buat kita semua, dan ketika kita menghadapi suatu masalah, kiranya kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan. Kalaupun kita berharap ada mujizat terjadi ketika kita mungkin sakit, tidak kunjung sembuh, kita sudah berobat dan berusaha, berupaya dengan berbagai macam cara, kita sudah bertekun dalam doa, kita berharap ada mujizat terjadi. Biarlah kita terus belajar untuk menyerahkan semuanya, berserah penuh kepada Tuhan yang memutuskan apa yang terbaik bagi setiap kita, supaya kita boleh belajar untuk semakin mengenal dan mengasihi Tuhan melalui setiap hal yang kita alami, problem apapun itu, sesulit apapun itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk apa yang sudah kami renungkan bersama-sama. Tuhan, kami terus memohon supaya dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup, persoalan demi persoalan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh terus belajar untuk berserah. Ketika kami berusaha, ketika kami berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tolonglah kami untuk selalu belajar mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan di balik semua itu. Ketika kami sudah lama menunggu, menanti, mengharapkan satu jawaban, bahkan mengharapkan mujizat itu terjadi, Tuhan, tolonglah kuatkan iman percaya kami, untuk kami semakin mendekat, mengasihi Tuhan, semakin berserah penuh kepada Tuhan, dan semakin belajar bersabar serta rendah hati, merendahkan diri kami juga di hadapan-Mu. Terpujilah Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi atas seluruh hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu lagi dalam renungan harian berikutnya.